Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Jaya, selaku ketua kelompok, dan teman-teman kelompok saya, Akmal Rahmat, Elza Marista, Gede Arta, Muhammad Rangga Saputra, Muhammad Ras Alfatra, dan Puan Rindi Nur Sapti Agus. Kami dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pondidaha. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing biologi kami, dalam hal ini Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masi, SPD MPD, yang telah memberikan arahan dan petunjuk kerja mengenai penelitian kami kali ini. Baiklah, dalam video kami kali ini, kami akan menjelaskan hubungan enzim dengan sampah. Untuk menjelaskan tentang sampah, kami serahkan kepada kawan kami yaitu Puan Rindi Nur Sapti Agus. Baik, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sampah daun-daunan kering. Untuk sampah organik yang kami gunakan yaitu sampah daun-daunan yang kami dapatkan di sekitar kelas 10 MIPA 3. Alasan kami mengumpulkan sampah di tempat tersebut adalah karena di sekitar kelas kami tidak ada pohon, sehingga kami mengumpulkan sampah ini dari tempat tersebut. Karena juga sangat dekat dengan kelas kami. Sampah anorganik yang kami gunakan yaitu sampah styrofoam bekas makanan yang nantinya kami bersihkan untuk diolah. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk menjelaskan tentang enzim, kami serahkan kepada kawan kami yaitu Elza Marista. Saya persilahkan. Enzim adalah katalis biologi yang mengatur laju reaksi biokimia dalam tubuh tanpa mengubah kesetimbangan reaksi tersebut. Disebut biokatalis karena enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi. Adapun enzim terdiri dari enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana hanya terdiri atas protein saja. Contohnya urease. Adapun enzim kompleks terdiri dari dua komponen, yaitu 1. Komponen protein atau apoenzim, bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. 2. Komponen non-protein atau gugus protestik, bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim atau kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik, contohnya vitamin, sedangkan kofaktor berubah senyawa logam atau organik, contohnya SZN2+, dan banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, adapun untuk menjelaskan sifat dan mekanisme kerja enzim, kami serahkan kepada kawan kami yaitu Muhammad Ras Alfatra. Saya persilahkan. Baik, sifat enzim yaitu yang pertama, enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Enzim bekerja secara spesifik, yakni hanya dapat bekerja pada suatu substrat tertentu. Enzim bekerja secara bolak-balik, artinya enzim dapat mengatalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun mengatalisis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Enzim berupa koloid serta enzim dapat digunakan berulang kali. Adapun mekanisme kerja enzim yaitu mula-mula enzim berikatan dengan substratnya membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian pada saat enzim dan substrat berikatan, kerja katalik enzim tersebut akan mengubah substrat menjadi produk. Itu saja yang saya dapat jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi enzim, terbentuknya enzim, serta kaitan enzim dengan metabolisme, kami serahkan kepada kawan kami yaitu Akmal Rahmat. Saya persilahkan Akmal Rahmat. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu
Yang pertama suhu, yang kedua konsentrasi enzim, yang ketiga konsentrasi substrat, yang keempat zat-zat penggiat yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Yang kelima zat-zat penghambat, terdiri dari inhibitor kompetitif. Adalah inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Selanjutnya inhibitor yang terikat pada sisi alosteric enzim atau selain sisi aktif enzim. Enzim terbentuk dari senyawa protein hasil anabolisme. Enzim berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi reaksi biokimia, menyebabkan reaksi tersebut berlangsung lebih cepat. Enzim bekerja sangat cepat, namun tidak ikut bereaksi dan tidak habis dikonsumsi proses biokimia. Adapun kaitan enzim dengan metabolisme yaitu enzim sangat berperan penting dalam proses metabolisme sel, berperan dalam biokatalisator, yaitu senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Jadi enzim dapat mengatur kecepatan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun untuk menjelaskan mengenai pengolahan sampah organik dan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu Muhammad Rangga Saputra. Saya persilakan. Dalam hal ini, untuk sampah organik kami akan membuat pupuk, sedangkan untuk sampah anorganik kami akan membuat miniatur pesawat dari styrofoam. Yang pertama sampah organik. Adapun untuk membuat pupuk, alat dan bahannya yang kami gunakan yaitu yang pertama wadah, yang kedua alat aduk. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama air, yang kedua daun-daunan kering atau bisa juga sisa gergajian, yang ketiga tanah, dan bisa juga ditambahkan beberapa sampah rumah tangga. Selanjutnya cara pembuatannya yaitu yang pertama sobek-sobek kertas bekas setengah lembar 2 cm sehingga membantu sobekan memanjang. Yang kedua, kumpulkan bahan yang mengandung karbon seperti daun-daunan atau sisa gergaji. Yang ketiga, masukkan semua bahan ke wadah yang telah disediakan. Yang keempat, buat lapisan-lapisan tersebut secara berselang-seling wadah penuh. Kemudian aduk hingga rata. Yang kelima, basahi campuran tersebut dengan sedikit air sampai lembab. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya, sampah anorganik dalam proses pembuatan miniatur pesawat. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menyediakan alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama pisau, yang kedua pulpen, 3 mistar, yang keempat korek. Sedangkan bahannya yaitu yang pertama styrofoam, kedua lilin, ketiga Scotch-Lite. Setelah alat dan bahan telah tersedia, step selanjutnya yaitu membuat pola di atas styrofoam. Kemudian selanjutnya memotong pola yang telah dibuat menggunakan pisau. Setelah itu dilanjutkan dengan merangkai pola yang telah kita potong sebelumnya menggunakan lem lilin. Dan untuk finishingnya kita menggunakan Scotch-Lite agar lebih menarik. Dan inilah hasilnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kawan kami Gede Arta akan menjelaskan mengenai hubungan enzim dengan sampah. Saya persilakan. Baiklah, hubungan enzim dengan sampah. Enzim pada umumnya bekerja pada suhu 40 derajat Celcius, serta bekerja pada umumnya pada pH 6-8. Jika suhu atau pH tidak sesuai, maka akan mengganggu proses fermentasi sampah organik. Enzim dan sampah sangat erat kaitannya, dan juga tidak terpisahkan karena enzim sangat membantu dalam penguraian sampah, khususnya sampah organik seperti sampah daun-daunan yang digunakan untuk pupuk. Sekian, saya kembalikan ke model. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai hubungan enzim dengan sampah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.